Ibu kota negara dipindah ke IKN Saudara. Nama Jakarta pun diwacanakan diubah dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Namun yang jadi sorotan bukan soal nama Jakarta yang berubah, melainkan wacana pembaharuan KTP warga Jakarta. Seperti apa dampaknya? Kita diskusi. Ya, perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara. Nantinya ini memang bukan hanya soal pembangunannya saja. Muncul wacana-wacana lain, rencana lain seperti wacana perubahan nama DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Kemudian ada rencana pembaharuan KTP warga Jakarta. Lalu seperti apa dampaknya ke masyarakat? Kita diskusi. Oke, jadi pertama ada wacana perubahan nama Jakarta dari DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta akibat rencana perpindahan ibu kota negara ke IKN Kalimantan Timur. Tapi yang kini jadi sorotan bukan soal berubah namanya, melainkan rencana pembaharuan KTP warga Jakarta akibat perubahan nama itu. Ya itu karena kan pasti berubah kan daerah khusus ibu kota Jakarta lagi satu daerah khusus Jakarta. Jadi harus ada penyesuaian di semua identitas. Untuk anggarannya seperti apa Pak? Apa? Untuk anggarannya? Ya kita siapkan Pak, kan itu tahun depan. Berarti pasti harus ganti KTP ya Pak ya? Ya diberi bulan saja. Emang sih baru tahun depan, tapi coba kita dengar dulu tanggapan warga Jakarta. Untuk itu balik lagi berarti bagi yang banyak waktu mungkin tidak menyulitkan. Bagi yang waktunya agak sedikit karena kesibukan akan menyulitkan, itu saja. Kalau memang diharuskan kenapa tidak? Cuman menjadi tugas pemerintah untuk membuat itu menjadi mudah. Itu aja sih sebenarnya. Kalau perlu ya tidak harus ke Disduk Capil, ya siapkan poin-poin tertentu, jadi masyarakat lebih mudah untuk melakukan perubahan. Tanggung jawab pemerintah sih, kan pemerintah yang mau merubah. Jadi tanggung jawab pemerintah juga untuk membuat itu menjadi mudah. Menurut aku sih nyulitin ya kalau nggak ada proses kayak per batch atau per wilayah, jadi nggak dibuka dalam satu waktu gitu akan menyulitkan kami warganya dan juga pemerintah ya dari pihak kelurahan, apalagi pokoknya stakeholder yang melakukan perubahan tersebut. Ya menurut saya mungkin lebih ke nanti masalah administrasinya ya, KK terus KTP apakah semua harus ganti gitu ya, karena kalau ganti tentunya warga nanti harus mengurus lagi gitu ya, itu mungkin perlu ada solusi ya terkait. Dengan belasan juta warga DKI yang harus merubah kartu KTP-nya, kemudian biayanya akan banyak biaya. Apakah penting itu untuk melakukan pergantian KTP karena hanya perubahan DKI menjadi DKJ gitu. Wacana pembaharuan KTP warga Jakarta nantinya ini pun menimbulkan banyak pertanyaan. Meskipun sebenarnya pembaharuan KTP memang lumrah dilakukan misalnya jika ada pemekaran suatu kabupaten. Tapi ingat ini Jakarta, ada sedikitnya 8 juta EKTP yang harus diganti. Saya pun diskusi hal ini dengan pengamat kebijakan publik, apa saja yang harus diperhatikan dengan rencana pembaharuan KTP warga Jakarta. Yang harus diperhitungkan itu adalah bahwa satu, layanan publik nggak boleh terganggu. Ya. Misalnya karena ini alih KTP-nya belum selesai, kemudian dia tidak bisa mengurus hal-hal yang kaitan dengan kependudukan, keluargaan, itu nggak boleh. Jadi layanan publik harus menjadi faktor utama yang tidak boleh diabaikan, ya, atau tidak boleh dikorbankan. Yang kedua, ketika bicara pergantian KTP itu juga harus ada yang disebut masa transisi. Artinya pemerintah harus menghitung bahwa perpindahan ibu kota itu kan sudah sudah diprediksi ya akan berdampak pada banyak hal ya, baik dampak politik, dampak hukum, dampak administratif, birokrasi. Nah ini kan dampak administrasi, dampak birokrasi ya. Otomatis dari sisi pembiayaan pun mau tidak mau ini akan menyedot anggaran. Tapi hemat saya yang lebih bijak itu tadi ya, kalau ini bertahap, artinya multi years gitu ya, ini harus dihitung betul oleh pemerintah DKJ nanti gitu ya, DKI DKJ ini
Terus dihitung agar pembiayaannya tetap efisien gitu ya. Tetap efisien, hemat, tidak boros gitu, dan bisa penganggarannya tidak mengganggu gitu struktur APBD ya di Jakarta gitu, baik di tahun-tahun berjalan maupun di tahun yang akan datang. Jadi ini juga harus dihitung betul agar proses pembangunan sektor lain tidak terganggu karena kinerja KTP. Jangan sampai mengganggu layanan publik. Lalu seperti apa mekanismenya? Apakah memang secepat itu dan semudah itu bisa dilakukan? Bagaimana dengan KTP yang lama? Apakah masih berlaku? Bagi masyarakat yang ingin melakukan pencetakan ulang, maka masyarakat bisa datang ke loket-loket pelayanan kami yang ada di kelurahan, kecamatan, di Sudin, tingkat kota, ataupun di provinsi. Cukup dengan membawa KTP-nya ditukarkan dengan KTP yang baru. Namun, pelaksanaannya ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan belangko yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Oke, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik karena KTP yang lama masih tetap berlaku. Perubahan hanya terjadi di redaksionalnya saja, tidak terjadi perubahan di elemen data kependudukan masyarakat. Jadi, masyarakat juga tidak perlu melakukan perubahan dokumen kependudukan ataupun dokumen-dokumen lainnya. Ini bukan soal penting nggak pentingnya pembaharuan KTP warga Jakarta ketika ibu kota pindah ke IKN. Tapi yang paling utama adalah jangan sampai mengganggu sektor-sektor lainnya ketika rencana ini dijalankan. Dan juga jangan sampai mengganggu layanan publik hingga masyarakat nantinya yang direpotkan. Jadi gimana? Sudah siap untuk ganti KTP warga Jakarta?